Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek yuk suasana emosi kalian gimana. Jadi, saya mau mengundang kalian ke namanya menti.com, terus masukin kodenya 595536. 595536. Oke, 595536. Okay, so one word to describe how you feel today. Ayo dimasukin. What do you feel today? Okay, tired, sleepy, good, holiday, holiday, headache, chill, relax, happy. Okay, mostly quite positive ya. Okay, ayo dong ya ikutan lagi yang lainnya. Cool, chill, tired, yep, relax. Tomorrow is Monday. Okay, Monday blue ya. Home sweet home. Okay, cool. Oke, thank you semuanya yang udah join ya. Oke. Oke. So, sebelum kita mulai, kita mulai dengan a short mindfulness session ya. Mungkin dari kalian sebelum ke sini, mungkin dari somewhere else, terus kepikirannya kemana-mana. Jadi we take a few minutes to just be present and just relax. Okay? Oke, bisa ditutup matanya. Tarik nafas yang dalam. Nafas masuk. Dan ketika dihembuskan, semuanya dilepaskan. Jadi, breathing in. Semua beban atau pikiran yang ada bisa dilepaskan. Dan ketika dihembuskan, merasa semua badan juga rileks. 2 kali lagi, tarik nafas yang dalam. Saya mau mengundang kalian untuk kembali ke saat ini. Coba diamati nafasnya, tubuh kalian. Apakah merasakan ada sensasi atau perasaan di dalam tubuh? Kalau ada merasakan any sensation atau feelings dan thoughts, coba disadari without judging. Apakah kalian merasakan adanya sakit atau ketidaknyamanan di dalam tubuh kalian? Kalau misalnya ada, bisa ditarik nafasnya yang dalam, dan ketika dihembuskan di bagian tubuh yang sakit itu. Sekali lagi, nafas yang panjang. Dan hembuskan.
Bisa coba diperhatikan suara-suara yang terdengar di sekitar kalian. Perhatikan kalau ada pikiran yang muncul dari suara-suara itu. Sekarang saya mau mengundang kalian untuk setting the intention untuk 1 jam berikutnya. Apa yang ingin kalian pahami tentang diri kalian sendiri, tentang mengatasi emosi, dan bagaimana apa yang kalian pelajari hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Oke. Bisa membuka matanya perlahan-lahan. Oke. Oke, welcome back everyone. So, jadi sebelum saya mulai, mungkin saya yang baru pertama kali ketemu, saya cerita sedikit dulu kali ya tentang background saya. Oke. Jadi sebenarnya perjalanan saya untuk bisa sampai di sini adalah berkat dari praktek Dhamma dan juga praktek mindfulness. Jadi waktu saya kecil, pas lulus ujian SD nih, waktu itu umur 14 tahun, saya pernah mengalami trauma untuk berbicara di depan kelas. Jadi waktu itu saya harus membacakan puisi sebagai ujian akhir English oral test pas SD. Dan dari sana saking ketakutannya semua yang udah dihafalin tuh tiba-tiba hilang semua, dan akhirnya saya balik ke tempat duduk dan nangis. Habis itu alhasil saya fail my English exam, dan kejadian itu berdampak sangat besar sekali untuk pertumbuhan mental saya. Jadi dari sana saya mempunyai kepercayaan diri yang sangat rendah, dan setiap kali harus presentasi selalu keinget kejadian itu. Dan story short, meskipun saya selalu ketakutan saat public speaking, tetapi there was this inner voice yang selalu encourage me untuk jangan nyerah gitu. Jadi setiap ada kesempatan untuk presentasi, saya selalu volunteer untuk mempresentasikan itu, walaupun badan dan pikiran saya tuh kayak nggak in sync gitu loh. Jadi kayak misalnya tangannya angkat tangan, tetapi pikirannya bilang, duh ngapain sih kamu angkat tangan gitu. Jadi kayaknya nggak connect gitu, badan sama tubuhnya tuh nggak connect. Dan kayak ada konflik between my body and mind, ya yeah, basically. Tetapi saya juga menyadari dari one after another opportunity yang untuk show up di depan in front of people, itu juga membantu saya untuk menjadi lebih confident, ya. Dan sebenarnya salah satu turning point di dalam hidup saya itu ketika saya lulus kuliah, terus dapat kerjaan di training company di Singapura sebagai doing marketing, dan sebenarnya saya nggak tahu kalau salah satu job roles-nya adalah doing presentasi. Dan kali ini audiensnya tuh sangat besar sekali, sebesar kayak di Suntec Convention Center. Jadi
can imagine dong seberapa gede audiensnya. Jadi waktu itu disuruh presentasi sebanyak 100 sampai 200 orang. Jadi it's quite a terrifying experience. Jadi dari sana saya join Toastmasters, rejoin Toastmasters. Dulu saya join Toastmasters-nya di waktu kuliah di SIM, terus saya rejoin back the Toastmasters di BF. Dan dari sana tuh sangat membantu saya sekali untuk mengatasi trauma dan fear of public speaking. Dan dari praktek mindfulness juga saya sangat membantu sekali untuk mengatasi anxiety and as well as my fear of public speaking. Ya, terus dari sana lanjut bantuin Brahm Center untuk membangun kembali Toastmasters Club-nya, dan Angie menyarankan saya untuk gimana kalau mengintroduce mindfulness session di dalam meeting, Toastmasters meeting. Mungkin dari kalian juga, beberapa dari kalian juga ada yang mengikuti Toastmaster ya, jadi mungkin agak familiar juga. Jadi dari sana saya mungkin ini fotonya. Oke, dari sana saya memulai perjalanan saya untuk memfasilitasi mindfulness session. One day, satu teman saya tuh dari klub lain mengundang untuk membawakan mini workshop tentang bagaimana mindfulness bisa membantu saya untuk mengatasi fear of public speaking. Jadi dari satu maiden workshop, suddenly overnight saya mendapatkan beberapa invitation untuk membawakan workshop ini di klub-klub yang lain juga. Dan dari dari sana saya juga menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Yang tidak biasa itu, jadi setiap bawain training, malamnya tuh selalu banyak energi, nggak bisa tidur. Ya, dan saya merasakan kayak so much joy and fulfillment that I never felt before. Karena itu tuh selalu sesuatu yang sangat close to my heart and very life transforming, especially the mindfulness practice ya. Dan dari sana juga saya melanjutkan perjalanan untuk memfasilitasi sesi mindfulness secularly di sekolah, di universitas, di ITE, di Poli, di corporate, as well as non-profit organization. Dan saya juga dari sana juga belajar untuk membawakan topik ini secara non-religious way, non-dhamma way, secular, using some of the neuroscience perspective and research juga. Oke. Dan jadi hari ini saya akan berbagi tips dan teknik bagaimana kalian bisa mengelola emosi dengan praktek mindfulness. Dan saya juga akan share gimana cara membangun kebiasaan-kebiasaan, habit, dan bagaimana cara mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Alright, jadi sesi kali ini saya mau membuatnya lebih interaktif, jadi bakalan ada kayak breakout session di mana kalian bisa share sama each other di dalam ruangan tersendiri sekitar 3-4 orang, dan kalian bisa share tentang pengalaman kalian sendiri juga. Oke? Dan jangan takut ya, jangan tiba-tiba langsung lari gitu kalau ada breakout session, oke? Jadi pengen bikin ini seinteraktif mungkin, jadi kalian juga bisa kenal satu sama lain juga. Oke, dan kita juga pakai ini the chat function, jadi kalian bisa share di sana what do you think and yeah, whatever you wanted to share atau yang mau ditanyain juga. Oke, alright. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bercerita tentang satu cerita ini tentang pelapis bata. Jadi ada 3 orang pelapis bata mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sama. Dan 3 orang ini ditanya, what do you do? So, yang pelapis bata yang pertama bilang, oh, saya melapisi bata. Dan pelapis bata yang kedua bilang, saya membangun tembok. Dan pelapis bata yang ketiga bilang, saya membangun tempel yang terbesar di dunia. Dari ketiga pelapis bata ini, menurut kalian siapa yang akan menikmati apa yang mereka lakukan? 1, 2, atau 3?
boleh di-type atau mungkin bisa unmute yourself. Yang ketiga ya, oke. Iya. Dari ketiga pelapis bata ini menurut kalian siapa yang akan bersemangat dan sukses melakukan apa yang mereka lakukan? Mana nih chatnya? Yang ketiga ya, thank you Adi, Welly, Vina, Sylvie, Jenny. Oke, so bedanya apa antara ketiga pelapis bata ini? Pelapis bata 1, 2, dan 3. Bedanya apa? Ada yang mau share nggak? Yang ketiga apa? Ada goalnya. Ada goalnya ya, ada tujuan ya. Thank you, Lini ya. Oke, yang ya Robert, Welly mempunyai goal atau tujuan ya, benar. Yang ketiga mempunyai goal atau yang tujuan. Jadi sebenarnya beda yang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah yang pertama adalah pelapis bata pertama adalah task oriented. Dan yang kedua adalah output oriented, dan yang ketiga adalah outcome oriented. Ini nggak bisa diklik ya. Oke, jadi task, output, and outcome oriented. Jadi kalau misalnya saya mau kayak apply into the context of today sharing, jadi misalnya kalian datang ke sini, oh saya mau attend aja nih, being task oriented kan. Kalau misalnya yang kedua mungkin bilang, oh mungkin saya being an output oriented, mungkin saya bisa belajar sesuatu. Oke, dan yang ketiga mungkin sebagai yang outcome oriented, kita bisa bilang saya mau menerapkan apa yang saya pelajari untuk diri saya dan juga orang lain. Ya, jadi jadi sekarang mungkin kalian bisa berbagi gitu ya, kayak apa sih outcome yang ingin kalian capai untuk dari sesi kita hari ini, dan juga mungkin kalian bisa berbagi juga apa sih challenges kalian di dalam emotional management, dan kenapa kalian mau belajar bagaimana cara mengatasi emosi ini, ya mungkin challenges-nya dan apa sih yang mau dipelajari untuk hari ini juga. Ya, mungkin bisa share di dalam chat atau bisa unmute yourself dan bisa share langsung juga, ya. So outcome yang akan kalian yang mau kalian capai di dalam sesi ini, dan juga mungkin challenges ya, challenges apa yang kalian ayo, ada yang mau share langsung nggak nih? Jangan malu-malu dong. Kalau misalnya malu-malu, kayaknya kayak saya ngobrol sendiri dong. Ya mungkin ada yang bisa unmute kalau mau sharing. Iya, unmute aja. Kak Dian bilang kalau sehat-sehat, seger kan mudah untuk mindful. Kalau capek gitu, susah untuk mindful. Jadi lebih gampang marah-marah. Bagaimana caranya supaya tetap mindful walaupun kecapean? Oh, oke. Oke, thank you ya Kak Diam. Apalagi nih yang lain? Oke, mungkin menunggu jawabannya kita lanjut dulu ya, nanti kita balik lagi ke sini. Oke. Ada lagi yang share? Dari chat ada. Challenges-nya selalu put too much expectation and outcomes-nya nggak sesuai, jadinya gampang emosi. Oke, thank you Cici.
Robert bilang challenges-nya our physical body, outcome-nya be happy at the present moment. Oke. Thank you. Jenny bilang outcome-nya how to say something mindfully, and challenges-nya the way to say or communicate it. Okay. Okay, this is mindful communication. Mungkin like we cover it in a different section, ya. Okay. Physical body. Challenges-nya put too much expectation dan outcome-nya nggak sesuai, jadi gampang emosi. Oke. Alright, thank you semuanya yang udah contribute. Jadi kita bisa bagaimana cara menghadapin bos yang kebangetan. Oke. Ngasih task yang tidak sesuai dengan kapasitas anak buah. Sangat susah untuk berpikir positif dan tidak kesal dengan that type of boss. Oke, thank you Adi. Pina bilang malas gerak. Oke, this is so real ya, Pin. Oke, thank you semuanya yang udah share ya. Oke, nanti kita mungkin bahas juga tentang motivation and some ways to manage our habit. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. So, bagaimana sih cara kita bisa menghasilkan better outcomes? Membuat hasil yang lebih baik. Oke, kita harus bagaimana cara mempengaruhi outcome, our results? Kita harus mempengaruhi tindakan, yaitu action kita, dan action kita itu bagaimana untuk mempengaruhi tindakan, kita juga harus bisa mempengaruhi emosi dan juga pikiran kita. Oke, dan emosi dan pikiran kita ini sangat penting sekali ya di dalam kehidupan kita. Dan Sang Buddha juga mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Tetapi sebenarnya kayak kita juga kan menghadapi challenges, yaitu research juga sudah membuktikan kalau misalnya pikiran kita itu tuh mempunyai tendency towards negativity. Jadi apa yang mereka sebut namanya default mode network. Ya, dan biasanya itu suara-suara yang kita dengar sehari-hari yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi our inner voice. Kayak contohnya, aduh baju ini membuat saya gendut nih. Terus misalnya ada juga inner voice yang bilang, kenapa sih kamu angkat tangan, kayak misalnya contohnya saya dulu, kayak kenapa sih kamu angkat tangan, stupid. Jadi kayak inner voice ini yang selalu, inner dialog ini yang selalu bersama kita, dan selalu nagging in the background, dan suara-suara ini yang nggak pernah diam ya selama kita wake up. Dan we call them a monkey mind, atau juga default mode network dalam bahasa saintifiknya. Oke, dan research juga menemukan kalau default mode network ini, DMN, itu sangat penting sekali untuk our survival. Fungsinya itu untuk memikirkan diri kita sendiri dan mengingat masa lampau dan memori yang membantu kita make sense of the world, dan juga membayangkan our future dari past events. Ya, jadi walaupun this DMN itu essential, tapi ini tuh bisa membuat kita bisa membuat orang depresi dan juga mempunyai anxiety ataupun schizophrenia as well. Dan tetapi berita bagusnya itu tuh otak kita tuh bisa diubah, dan we call this neuroplasticity. Jadi neuroplasticity itu kita bisa membentuk our new neural pathway untuk become happier. Jadi sebenarnya pikiran kita itu bisa ditrain untuk bisa lebih happy gitu. Walaupun kita ada di this default mode network, which is our tendency to feel more negativity in our mind. Ya.
Jadi saintis juga menemukan kalau meditasi ini bisa membantu kita untuk membentuk new neural pathway. Ya, nanti kita bakalan membahas lebih lanjut bagaimana mindfulness can actually help us to create a new neural pathway so that we can live a happier life. Oke. Dan so mari kita bahas soal coronavirus. Ya, dan sebenarnya kita bisa melihat Dhamma in this context of coronavirus dalam Four Noble Truths di coronavirus. Jadi yang pertama itu the truth of COVID-19. The truth of COVID-19 adalah virus ini tuh yang menyebabkan penyakit, which is suffering as well, right? Then the second one is apa sih second noble truth? Penyebab adanya COVID, ya, penyebab the cause of the COVID. Ya, yaitu adalah karena kita terlahir gitu. Jadi kita bisa kena virus ini kalau kita terlahir sebagai manusia. Dan juga yang ketiga itu adalah the cessations of COVID-19. Akhir dari COVID-19 itu adalah ketika kita menjaga kebersihan dan kita juga menjaga physical distancing kan, mempunyai motivasi. Dan ketika kita mempraktekkan physical distancing ini itu motivasinya itu bukan takut ya, bukan takut fear of kena the coronavirus, but it's really out of compassion karena kita nggak mau menyebarkan virusnya kepada orang lain dan juga nggak mau kena dari orang lain juga. Jadi by having this physical distancing, we are actually do it out of compassion instead of fear. Oke, dan ketiga juga the cessation of COVID-19 adalah ini juga membantu kita restrain atau menahan diri dari sense pleasures. Like for example, keluar sama teman, karaoke, nonton film, atau makan di luar juga. Dan ya bagusnya phase 2 sekarang udah bisa allow us to do that in a better way, tapi it doesn't mean it's safe ya. The virus is still there, so just need to be safe and be socially responsible juga. Oke, dan yang keempat adalah jalan keluarnya untuk COVID-19 adalah practice the Eightfold Path, which is the right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Ya, dan kita bisa melihat Dhamma sangat jelas sekali di dalam coronavirus ini, dan kali ini kita akan membahas spesifiknya topik tentang mindfulness, bagaimana kita bisa mengatasi emosi kita dengan melakukan praktek mindfulness. Oke, dan apa sih emosi apa sih yang arise because of COVID-19? What are the emotions that arise because of COVID-19? Emosi-emosi apa yang muncul ketika karena COVID-19? Ayo, ada yang mau share? Mungkin kalau di rumah, jadi kadang-kadang stres sendiri. Stres sendiri ya? Iya. Bosen putus ya? asa, bosen, putus asa. Kayak tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Oke, thank you, Eli. Hopelessness, maybe, karena belum ada vaksinnya sementara ini. Oke, thank you, Robert. Apalagi? Perasaan emosi, perasaan-perasaan yang merasa tidak bisa banyak membantu korban-korban COVID-19. Oke, thank you, Sylvie. Panik, takut yang tua di rumah, kena terus sakit parah lalu meninggal. Oke. Ya, happy karena work from home, sad karena kena potong cuti. Oke, feeling guilty juga. Oke, jadi dari sharing yang kalian share juga kebanyakan like mixed feeling ya antara negative and positive emotions. Dan sebenarnya kebanyakan ya negative emotions ya kayak fear, anxiety, nggak tahu nih can I keep my job, you know, like the risk of unemployment. Terus misalnya
misalnya juga guilty, dan juga nggak bisa bantuin orang, kan, orang-orang victim of COVID, dan juga hopelessness, bored, dan all these negative emotions juga yang kita rasakan pas COVID-19, ya. So, so far buat saya sih COVID-19 is the best time of my life, really. A bit weird sih ya. Cuman I think for me myself, I never felt so much peace, so much calm as today as ever, karena I take a lot of time untuk doing a lot of reflections yang sangat membantu saya sekali untuk menghadapi COVID-19 and lockdown. Dan juga saya di dalam COVID-19 ini saya juga mengembangkan habit-habit yang sangat membantu saya sekali untuk menghadapi lockdown ini. Like making peace with the lockdown, karena kita emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, dan cuman kayak stuck at home. But instead of stucking at home, but let's make the best out of what we have, right? Jadi dari sana juga saya mengembangkan beberapa habit yang sangat membantu saya sekali di dalam ya period ini. Jadi nanti bakalan saya share a little bit, and hopefully it will be useful. Oke, terus yang selanjutnya, kita sebelum itu kita mau membahas apa sih the science of fear. Kenapa kita fear and anxious as well. Kayak yang tadi saya ceritain di awal itu, our brain is having this default mode network whereby kita tuh selalu berpikiran negatif. Dan salah satu fungsinya adalah salah satu fungsi otak kita adalah untuk survival. Kita ada survival instinct that whenever we see any danger or threat, kita bakalan ketika ada bahaya kan, jadi itu bagian part of our brain mengirimkan sinyal ke bagian thalamus. This is whereby mereka tuh kayak menangkap segala macam sensory data dari mata, dari telinga, dari mulut, dari kulit juga. Dan kemudian menginterpretasikan sensory datanya itu, dan juga bakalan di-send ke hippocampus, di mana mereka menyimpan the conscious memory, meretrieve memory yang sadar yang pernah kita alami di dalam hidup kita, dan kemudian di-send ke bagian amigdala. Amigdala ini tuh menentukan adanya bahaya gitu dari our past events yang membahayakan itu kayak tersimpan di dalam amigdala. Jadi ketika ada bahaya dan amigdala ini tertrigger, kita bakalan mengeluarkan namanya hormon namanya cortisol. Cortisol itu namanya stress hormone. So this stress hormone, right, will actually make our body reacts like apa sih, kayak sensasi-sensasi tubuh yang appear kalau kita lagi stres. Kayak misalnya our heart beats faster, misalnya tangannya basah kan, terus kayak misalnya tangannya atau kakinya kayak gemeteran juga. Itu namanya whereby the cortisol hormones reacts, and dan juga hypothalamusnya juga activated karena bakalan ada emergency response, which is the fight and flight response. Dan kita tuh ketika ada fight and flight response, we just wanted to run away as fast as possible, and then untuk terbebas dari bahaya itu kan. So jadi ini tuh ini the science of fear, behind fear, kenapa kita itu scared of whatever fear, ya. Dan sebenarnya our fear and anxiety is actually very helpful, membantu kita sekali untuk melindungi dari bahaya-bahaya itu gitu. Tetapi di dalam konteks sekarang ini udah jarang sekali bertemu dengan kejadian yang life threatening. Kayak kapan sih terakhir kalian dikejar sama harimau? Nggak pernah kan ya.
Ya, jadi sebenarnya tuh fear-fear kita yang kita rasakan sekarang ini tuh kayak we are actually mind made our fear, and it kind of like creates intensify our fear. Dan misalnya kayak di COVID-19 kita bakalan mind made, aduh gimana nih, emang ada sih ya risk of like unemployment atau mungkin kena COVID-nya itu sendiri gitu. Cuman sebenarnya fear-fear itu ya kita meng-create in our mind itself gitu, yang membuat kita juga kayak tambah takut gitu loh. Dan apa sih selain fear-fear itu, apa sih fear-fear yang kalian rasakan juga di dalam kehidupan kalian sehari-hari selain fear of COVID? Oke. Fear yang paling menakutkan adalah pisah dengan orang yang disayang tiba-tiba. Fear dikejar sama deadline pekerjaan. Betul ya. Fear of rejection, fear of the unknown. Dan fear-fear ini tuh kayak it seems real, but we are actually creating it like in our mind, yang juga menyebabkan kita juga tambah takut sendiri gitu loh, ya. Dan kalau misalnya ini dibiarkan lebih lanjut, itu bisa kayak control our life as well. Dan ya, so the impact of fear, especially during COVID-19 kan, kita tuh ya udah ngeliat dong kayak toilet roll habis gitu, panic buying segala macam. Dan sebenarnya impact of fear outside of COVID-19 juga sangat berdampak besar sekali terhadap kehidupan kita. Ya, Belly bilang makanya harus sering attend sesi Dhamma seperti Indonesian Service. Betul, sering rajin-rajin ya. Oke. Terus lanjut, bagaimana sih kalian, kan udah 2 bulan lebih ya, udah lockdown. So, bagaimana sih so far kalian bisa mengatasi emosi ini selama COVID-19? Oke, so I'm going to break you up into a breakout room. Ya, jadi mungkin ini 20 orang ya. So basically di breakout room kalian share mungkin pengalaman kalian, bagaimana sih kalian mengatasi emosi kalian pada saat COVID-19, pada saat lockdown ini. Oke? Halo. Halo semua. Welcome back. Ayo dong share dong, apa sih yang tadi udah di-share di dalam breakout room? Bagaimana sih kalian mengatasi emosi-emosi ini selama COVID-19? Kak dia mau share gak? Mungkin di-unmute ya. Oke, halo semua. Halo. Ya, nama saya Kak Diam. Sudah lama di Singapura sejak 2006, jadi udah 14 tahun. Kak Diam kerja penelitian biologi di laboratorium bidang malaria, bukan bidang coronavirus. Jadi waktu surut dapat berita kerja di rumah kan, ya sudah, Kak Diam nggak bisa kerjain eksperimen apa-apa. Jadi yang pertama ya sedih juga, maksudnya dari segi karir, nggak bisa kerjain eksperimen itu kayak hilang waktu gitu. Jadi sebetulnya di situ. Tapi ya mau gimana lagi, government sudah bilang nggak boleh kerja di rumah, sekolah juga bilang nggak boleh datang ke laboratorium, jadi ya cuma bisa pasrah, acceptance. Setelah pasrah, baru mencari tahu, aku bisa spend waktunya gimana ya, gitu kan. Jadi zaman teknologi sekarang kan banyak online course nih, online course banyak macam. Jadi belajar mengenai data analisis. Nah, contoh kayak sekarang banyak kayak online course dari Harvard, dari Coursera, terus dari Tableau Data Interpretation, jadi pakai waktunya buat belajar data analisis. Jadi pertama stepnya adalah denial, kayak sebel dulu, aduh kenapa ada stay at home, kemudian pasrah, menerima apa adanya, terus baru mencari jalan. Ya, mencari jalan ya syukur-syukur sekarang sudah boleh kembali ke laboratorium, ya udah kembali lagi ke laboratorium, eksperimen lagi. Begitulah. Ya, terima kasih. Oke.
Thank you Kak Diam. Thank you. Ada lagi yang mau share nggak? Ada lagi yang mau share? Oke, boleh share juga di chat. Atau mungkin Vina mau share nggak, Vin? Nggak ada yang mau di-share. Males gerak ya? Makan tidur. Naik berapa puluh kilo? Lihat aja mukanya. Oke. Oke. Oke lah ya, kita lanjut deh ya. Bagaimana kita bisa mengatasi difficult emotions ya. Yang pertama, how can we turn our fear into sada faith? Kayak emosi-emosi seperti fear, worry, anxiety is like aku salah, unwholesome mental states, and definitely this kind of emotions bakalan drain our goodness and humanity juga. Dan our faith in the triple gems, in the Buddha, Dhamma, and Sangha will bring intense joy and gratitude. So kita bisa mempraktekkan ini dengan take a deep breath and then say it slowly and mindfully. My faith, keyakinan saya di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha akan melindungi saya. Dan kalian juga bisa melakukan refleksi terhadap the quality of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha juga. Ya. Dan selama coronavirus ini kan banyak banget tuh ya acara-acara online Dhamma Talk, dan di saat itu juga kalian bisa melatih untuk meningkatkan sada kalian, sada kita semua dengan mendengarkan Dhamma Talk, mempraktekkan Dhamma juga gitu, dan juga ya meningkatkan pengetahuan Dhamma juga ya. Dan yang kedua itu adalah terkadang kita menyadari being aware of our emotions, menyadari emosi itu sendiri dengan mengubah fokus dari ke existential into experiential. Terkadang kita merasakan emosi-emosi itu kayak seperti fear, anger, anxiety itu eksis di dalam tubuh kita kan. Dan daripada menganggap emosi itu sebagai bagian dari kita, kayak I am anger, saya marah, atau saya takut, atau saya anxious, itu diubah menjadi experiential. Jadi I experience anger, fear, or anxiety in my body. Jadi dengan shifting fokusnya dari existential ke experiential, kita tuh nggak menjadi emosi itu sendiri gitu. Jadi kita bisa detach dengan emosinya sendiri dan melihat emosi itu seperti emosi saja gitu. Bukan saya sebagai emosi, cuman kayak mengamati emosi itu dari orang pihak ketiga. Oke? Jadi itu tips yang kedua. Dan tips yang ketiga adalah mindfulness. Mindfulness, pengertian mindfulness dari mindfulness guru Dr. John Kabat-Zinn itu adalah paying attention, memperhatikan dengan cara yang tertentu, sengaja pada saat ini, dan juga tanpa penilaian. So dan mindfulness practice tuh di Western country has been very widely practiced, dan juga banyak sekali scientific research yang being done on the benefit of mindfulness, not only to regulate our emotions, tapi juga in different aspect of our life. Nanti saya bakalan share a lot more the benefit of mindfulness at the back ya. Jadi apa sih 7 core sikap inti dari mindfulness, 7 core attributes of mindfulness. The first one is non-judging, tidak menilai. Jadi kita melihat apapun yang muncul seperti apa adanya. Yang kedua adalah patient atau khanti, ya, kesabaran. Jadi praktek mindfulness itu sangat membutuhkan banyak kesabaran. Dan terkadang ya kita meditasi setiap hari, tapi kok nggak kelihatan ya hasilnya. Jadi tuh meditasi itu kayak apa sih, kayak sikat gigi gitu loh.
Jadi tiap hari kita sikat gigi, tapi nggak gitu kelihatan hasilnya. Dan tapi tuh sebenarnya dengan menyikat gigi itu tuh membantu kita untuk melindungi dari misalnya kebauan, bau-bau yang tidak diinginkan gitu kan ya. Dan meditasi juga membantu kita untuk melindungi diri kita sendiri dari kesulitan hidup yang mungkin appear in our life at some point in our life. And sebenarnya itu praktek mindfulness itu benar-benar membantu kita sekali untuk menghadapi kesulitan hidup itu sendiri. Ya, dan yang ketiga adalah beginner's mind. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu dengan the lensa curiosity dan juga care, ya. Dan terkadang juga kayak misalnya mungkin nanti mungkin saya bakalan share a little bit more about my experience of how I see anxiety, speaking anxiety, and bagaimana saya mempraktekkan 7 core of mindfulness into that anxiety. Ya, terus yang selanjutnya adalah trust. Trust itu honoring our own feelings, intuition, dan juga wisdom. Ya, dan yang ini sangat penting sekali ya, kayak misalnya sejak kecil kita tuh secara tidak sadar sudah dilatih untuk tidak boleh kayak nggak boleh menangis gitu. Jangan cengeng, crying is bad, and be tough, you know. Banyak dari kita juga yang kayak suppress our own feeling. Dan itu tuh sebenarnya kayak misalnya kita crying, it can be appeared as weak, atau it can appear as like kayak apa sih, not tough gitu loh. Dan sebenarnya tuh kita tuh kayak suppress our own feeling, dan kalau misalnya kita suppressing our own feeling tuh emosi-emosi itu tuh ada di dalam tubuh kita dan tidak tersalurkan gitu. Dan kalau misalnya kita menangis itu kan emosi-emosinya itu kan dikeluarkan kan ya dari tangisan-tangisan itu gitu. Sampai sebenarnya dengan menangis itu sendiri juga sangat membantu sekali gitu untuk mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam. Tapi kebanyakan dari kita tuh kayak men-suppressing our emotion, dan itu tuh tidak kurang baik juga untuk our emotional well-being gitu. Dan anyway, after all, we are just a normal human being, and crying and experiencing a like negative emotions like sad, anxiety, fear, atau anger is very, very normal. Ya, jadi really by trusting, kita tuh beneran honoring our own feelings, intuitions, and wisdom as well. Ya. Yang kelima adalah non-striving, allowing it to happen as is. Jadi dibiarin aja terjadi apa adanya gitu. Dan yang keenam itu adalah acceptance, coming to terms, datang untuk berdamai dengan bagaimana adanya. Coming to terms with how things really are. And yang terakhir adalah letting go, tidak melekat dengan apapun yang terjadi, ya, melihat itu sebagai sebagai sesuatu yang as it is gitu, seeing it as it is without really judging whether it's good or bad, but it's really as it is, ya. Dan sebenarnya juga saya ini ada quote dari Heather Leclerc, honor your feelings because we can learn from them, let them flow and don't resist them, because ketika kita resist the feeling, right, the feeling keeps persisting. Ya, dan explore what you can learn from them to further your personal growth, honor, appreciate, value, and respect that we have a full range of emotions. Ya, dan dari perjalanan saya untuk mempraktekkan mindfulness juga, saya merasakan kalau misalnya itu apa namanya, kayak some of the negative emotions yang saya rasakan, kayak misalnya fear, anxiety, anger, itu tuh sebenarnya bisa, kalau ketika kita menyalurkannya dengan baik dan kita mengamatinya dengan mindfulness, itu tuh bisa membantu kita untuk menemukan purpose kita. Contohnya, anxiety yang saya rasakan tiap kali berbicara di publik, dan ketika saya berteman dengan anxiety itu, dengan fear of public speaking,
getting familiar with that feeling, itu mengenali kalau hey, this anxiety itu selalu eksis kalau misalnya saya mau ngomong di depan orang banyak gitu ya. Dan itu tuh karena sangat familiar dengan perasaan-perasaan itu, jadi tuh kayak jadi teman gitu loh. Jadi saya tahu, oh actually this anxiety, right, or this fear, right, is just wanting to protect me. Karena emang like our brain is always wired for survival and protection kan. Dan karena kita tahu kalau misalnya anxiety ini eksis karena mereka tuh mau protect saya gitu loh. Dan kayak misalnya my heart beats very fast, right? And I noticed that kalau misalnya, hey, this is a sign that actually I'm still alive, and then I'm still kayak sebenarnya tuh kayak anxiety itu juga menunjukkan kalau misalnya presentasi ini tuh sangat penting untuk saya karena important gitu loh. Dan dari sana juga saya nggak let the anxiety control my performance, tapi having that anxiety untuk maintain our performance instead, or even making us feel motivated to do what we need to do. Ya. Dari sana juga dan dari practice mindfulness juga membuat saya untuk melihat emosi yang negatif itu sebagai my own teacher gitu, my own ajan yang kayak apa sih mengajarkan saya apa sih yang harus saya lihat lagi di dalam diri saya sendiri gitu. Dan dari sana juga saya menemukan purpose untuk membantu orang mengatasi anxiety. So jadi sebenarnya kayak negatif emosi yang kita rasakan di dalam kehidupan kita itu bisa kita transform sebagai bahan bakar untuk membantu kita untuk merealize our purpose or our goals in life or whatever we wanted to pursue in life. Talking about purpose and why, bigger why and all that ya. Ya, jadi saya merasa dari negative emotions itu bisa benar-benar kayak membantu saya untuk melihat lebih dalam lagi ke dalam diri saya sendiri dan bagaimana bisa mentransform that negative emotions, we call it negative, to be something that is much more empowering to help us contribute more to the world. Ya, dan sebenarnya emang yang kayak saya tadi bilang, our emotions are our teachers. Mereka benar-benar membantu kita untuk melihat ke dalam diri kita, apa sih yang harus kita kembangkan nih untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu loh. Dan terkadang, and many of times, right, ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri itu emang nggak, it's not easy ya, it's not fun, can be very scary karena kayak misalnya kita reflection about ourselves dan a lot of times apa yang muncul itu sesuatu yang tidak kita senangi gitu loh. Masa sih gue saya mempunyai kualitas-kualitas seperti ini gitu. And sometimes it can be very hard to admit, to be honest ya. But it's really a good Dhamma practice ketika kita bisa melihat itu beyond our own weaknesses, tapi sebagai sesuatu yang bisa kita transform supaya kita bisa membantu orang lain lagi, ya. Oke. Dan ya. So yang kayak tadi saya share, so my journey of really discovering about mindfulness and doing what I'm doing now is really because I took the effort to really sit with the discomfort. Ya, ketika I feel something, it's uncomfortable, instead of numbing the feeling, kayak misalnya, aduh saya takut banget nih kayak ngobrol di speak in front of public gitu. Jadi instead of numbing it, which lead to the feeling keep persisting, tapi kalau misalnya resist, it keep persist.
instead of doing that, I notice my resistance towards it, and then I welcome the feeling. Oh, hi feeling, it's okay, you are welcome here. Really welcoming the feeling of anxiety, the feeling of fear, and then it leads to the body relaxes, and then I witness the sensations, and then the feeling pass. Ya, dan saya bakalan share gimana cara kita juga notice about our feelings, emotions, actions, and also thoughts ketika kita mengalami apa sih namanya, any difficult time in our life, ya. Oke, sebelum itu saya mau share this one video dari what is that? Headspace, bagaimana kita understand about dark thoughts. Enggak, oke. Ya udah baca ininya aja deh ya, subtitlenya. Mungkin nanti di-share aja linknya, kalau ada yang mau. Iya. Ya mungkin nanti bisa di-share linknya. Saya share di chat. Oke. Oke, udah nonton dong ya? Ada yang masih nonton? Oke, mungkin ada yang mau share apa any insights dari video yang kalian tonton tadi? Oke, no problem. Oke, dari sana juga, dari video yang tadi kita nonton juga kita bisa melihat kalau misalnya segala macam our feelings, thoughts, and emotions is just feelings, thoughts, and emotion is not kayak it doesn't mean it representations of ourselves gitu. Dan di dalam meditasi juga kita juga menyadari kalau misalnya adanya emosi-emosi yang negatif ini, dan bagaimana cara kita mengatasinya adalah dengan mengamatinya saja gitu loh, dan tanpa judge atau tanpa apa sih kayak bilang kalau emosi ini atau thoughts ini whether is good or bad, but it's just mengamatinya as it is. Ya, dan itu salah satu untuk bagaimana cara kita mengatasi dark thoughts or even negative emotions atau feelings or thoughts as well. Oke, dan selanjutnya saya bakalan share tentang bagaimana tips untuk kita mempraktekkan kayak misalnya nih kayak misalnya di pekerjaan kita mendapatkan kritikan dari bos atau bosnya kayak not very nice, a bit mean kan, kayak ngasih kerjaannya kayak nggak kira-kira gitu kan, dan dari sana juga kita langsung apa sih namanya muncul kayak emosi-emosi yang nggak ngenakin gitu, actionnya juga kayak jadi males, jadi kayak males banget gitu loh, dan sensasi-sensasi misalnya terasa di dalam
kayak jadi lebih lebih agitated, atau misalnya sensasi di dalam tubuh kita juga kita merasa kayak lebih our heart beats faster juga, dan mungkin our thoughts juga kayak mikirin yang aneh-aneh juga tentang bos kita kan. Jadi sebenarnya kayak mungkin saya kasih contoh ini kali ya. Oke, jadi contohnya nih kayak misalnya fokusnya emosinya I need to clear so many work and attend a lot of meetings within a day. Jadi emosi kita kayak kayak banyak banget nih kerjaan nih. Terus actionnya menjadi kayak I'm very pissed about my partner atau my housemate talking so loudly at home. Ya, jadi makanya dari emosi itu membawa kita mempunyai tindakan yang kayak jadi seperti itu gitu, dan sensasinya itu kayak I'm shouting more often to my partner atau housemate too, dan thinkingnya juga this work from home thing is not for me. Ya, jadi firstly dari kayak misalnya kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita tuh kita melakukan phase approach by having by labeling some of our emotions yang kita experience, dan juga apa sih action yang kita lakukan, dan juga apa sih sensasi yang kita rasakan di dalam tubuh kita, dan juga apa juga pikiran-pikiran yang kita rasakan yang muncul gitu pada saat kejadian itu terjadi gitu. Jadi the first step is that we are developing mindfulness. Yang kedua itu adalah compassion. Terkadang kan kita kalau ngomong sama orang lain tuh lebih baik ya daripada ngomong sama diri kita sendiri. Jadi by having a self compassion, we actually talk to ourselves just like a friend. Jadi as a friend, mungkin kalian bisa ngomong ke diri kalian sendiri, hey Ratna, you're feeling angry today, atau hey Welly, you're feeling angry today. Yeah, so talk to yourself in a kind manner and in a curious and full of compassion juga. Jadi dengan mempraktekkan ini juga kita bakalan bisa realign back to our own focus. Yeah, which is having more peace at home, having more positivity at home juga. Jadi bringing back into the mindfulness, which is realign back to our own focus. Jadi dengan mempraktekkan FIS F approach, kita bisa membantu untuk lebih lebih aware aja tentang apa sih our feelings, emotions, actions, dan sensations, and our thoughts juga yang happening in our mind, and how we can talk to ourselves as a friend, dan bagaimana kita bisa realign our focus so that we can have a more positive and calm environment juga ya. Oke. Ya, mungkin bisa dipraktekkan sendiri ketika kamu ada kejadian-kejadian yang ngenakin di rumah atau di kantor, bisa dipraktekkan ini juga, ya. Oke, dan selanjutnya adalah daily gratitude practice. So, over the past 24 hours, apa sih hal-hal kecil yang kalian syukuri? Terkadang kayak practice gratitude itu adalah sesuatu yang tidak apa ya, it doesn't come naturally gitu. Jadi kayaknya kayak terkadang waktu saya mulai praktis ini juga kayaknya aduh apa ya, what are the things that I'm grateful for gitu, kayak think so hard, but actually sometimes we didn't realize that the practice, like the small little things in our life is something that we could be grateful for. Kayak misalnya ada delivery of breakfast, misalnya ada partner kalian atau teman volunteering to run some errands for you. Good weather today, chill, bisa rebahan di rumah, kan? Itu juga like the things that I'm grateful for. Being able to walk without pain, this is something yang kayak kita kayak beneran take for granted ya. Ya, not
bisa jalan, bisa alive gitu. It's something that is like really we take for granted gitu. Dan jadi ketika saya memulai this daily gratitude practice, jadi saya like every morning before I do anything, saya bakalan recall like apa sih tiga things yang I'm very grateful for. Dan sebelum tidur saya juga recall apa sih tiga things yang I'm grateful for gitu. Dan wah, this practice really changed my life, really literally. Don't believe what I say, practice it for yourself. Karena kayak I don't know, it's just I don't know whether it's coincidence atau apa gitu ya. Pas saya practice this daily gratitude, I don't know, like it just comes like very naturally, like banyak banget kayak saya tuh banyak dapat giveaway, banyak dapat receive a lot of kindness from people, getting a lot of interesting projects, a lot of training engagement, getting a lot of anything like unexpected kayak blessings juga yang nggak kepikir gitu. Oh, kok bisa sih gitu. Dan kayaknya one of the tips or tricks ketika kita mempraktekkan gratitude ini itu benar-benar dirasakan perasaan gratitude-nya itu. Jadi benar-benar kayak dirasain, like genuinely feel that hey, I'm really grateful for it. Dan dirasakan gitu. Dan yeah, so it really changed my life. Don't believe what I say, do it for yourself. So sekarang mau invite kalian ke menti.com lagi dan enter the code 963442. Okay. Dulu Ratna pernah kasih masukan buat bikin gratitude jar yang bisa dibaca-baca pas lagi down. Kak dia ngikutin buat seminggu doang. Gimana caranya supaya bisa lebih tetap konsisten? Oh, oke. Masih ingat ya gratitude jar. Gimana ya caranya? Kalau saya sih waktu itu kayak nanti mungkin saya like share ini lebih lanjut di bagian akhir ya. Bagaimana cara kita mengembangkan habit-habit yang bisa konsisten and sustainable. Oke? Ayo, kita ke menti.com dan masukkan kodenya 963442. One things that you are grateful for. Sehat, nggak sakit, caring friends, keluarga, good night sleep, understanding, apa? Cool weather, being healthy, punya tempat tinggal, grateful to be alive, smiles from loved one, grateful to have job, nggak terpengaruh COVID, listen to Ratna sharing, can breathe normally, ada kerja, ya, punya duit, beli makanan, ya, keluarga, nice lunch juga, cool weather. Oke, thank you semuanya yang udah join. Selanjutnya, body awareness. Ini kita bakalan melakukan praktek body awareness. Sebelum saya memfasilitasi ini, mungkin kita explain dulu kali ya. Ini ada satu research dari Lori Numenma. Dia mengatakan, dia share kalau misalnya sebenarnya emosi-emosi kita itu tuh tersimpan di dalam tubuh kita. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran nggak ya? Tapi tadi sedikit lag. Sedikit lag, oke. Jadi emosi-emosi yang kita rasakan itu tersimpan di dalam tubuh kita. Jadi kayak seperti perasaan anger, fear, disgust, happiness, sadness, surprise, neutral. It's actually stored in our body.
Dan salah satu teknik yang sangat membantu itu adalah dengan doing body awareness practice, di mana kita mengamati di mana sih ada sensasi-sensasi perasaan ini di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke, jadi saya mengundang kalian untuk melakukan a very short body awareness practice. Ya, oke. Oke, so mungkin bisa duduk yang rileks, ya. Close your eyes, tutup matanya. Mari kita mulai body scan practice dengan mencari posisi yang nyaman dan rileks. Bisa menutup mata atau mungkin membuka matanya sedikit, melihat ke bawah. Mari kita mulai dengan menarik 3 nafas yang panjang. Perhatian kalian ke atas kepala. Perhatikan sensasi atau mungkin tidak terasa sensasi apa-apa. Kemudian pindahkan perhatian ke belakang kepala, ke telinga, dan kemudian ke belakang leher kalian. Sekarang arahkan perhatian kalian ke wajah. Perhatikan bibir, mulut, lidah, hidung, mata, pipi, dan dahi. Rileks semua muscle di wajah kalian. Kemudian pindahkan perhatian kalian ke leher, ke bahu, dan tenggorokan. Banyak perasaan atau emosi yang bermanifestasi di dalam bahu dan tenggorokan. Dan pindahkan perhatian ke lengan di bagian atas, lengan bagian bawah, tangan, dan jari-jari. Bawa perhatian kalian ke punggung bagian atas, tengah, bagian bawah. Punggung kita membawa banyak beban dan juga menyimpan banyak tension. Mari kita sending some loving kindness ke area di punggung kita. Kemudian bawa perhatian kalian ke depan badan, bagian dada, perut, organ internal. Bisa merasakan bagian bawah tubuh kalian. Perhatikan kaki, mulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Bawa perhatian kalian kepada jari-jari kaki. Perhatikan bagaimana rasanya kaki kalian menyentuh lantai.
Kemudian saya mau mengundang kalian untuk mengingat satu kejadian, misalnya kejadian yang nggak ngenakin di kantor, atau mungkin di rumah, ada konflik dengan orang rumah, atau dengan partner, sesuatu yang mengganjal di hati kalian. Dan perhatikan di mana ada sensasi-sensasi yang mengeras atau merasa tegang di bagian tubuh kalian. Fokus ke dalam tubuh itu, bagian tubuh itu. Dan saya mau menginvite kalian untuk melakukan teknik namanya humming. So, ketika kalian tarik nafas yang dalam dan ketika dilepaskan, hum di bagian tubuh yang merasa sakit, yang merasa ada tegangan atau ada merasa tension. Okay? So, breathing in. Breathing in sekali lagi. Dan breathing out. Sekali lagi ke seluruh tubuh, breathing in, and breathing out and hum. Hum. Bawa perhatian kalian kembali di saat ini. Ketika sudah siap, mungkin bisa perlahan dibuka matanya. Oke. So, rasanya gimana so far? Ada yang mau share? Oke. Oke, lanjut ya. Dan sebenarnya ada juga kayak cara-cara yang lain untuk meremove our blockages in our body, kayak beberapa teknik seperti chakra healing itu juga sangat membantu sekali untuk meremove blockages in some part of our body, kayak misalnya di bagian our root chakra, our solar plexus, di bagian heart chakra, di bagian throat, di bagian third eye, dan juga di bagian crown. Jadi sebagian di beberapa tempat chakra ini sebenarnya kayak mempunyai energi-energi yang sangat powerful sekali, dan salah satu teknik untuk bisa merilis our emotions juga dengan mempraktekkan chakra healing meditation. Ya mungkin saya nggak bakalan like cover di sini the next time ya. Dan ya kalau mungkin kalian mau interested bisa explore about chakra healing meditation juga. Dan the next one is loving kindness practice. Mungkin kayaknya kita waktunya mepet banget nih, dan I wanted to share about gimana cara mengembangkan cultivate new habits. So I will skip this ya. So selain mindfulness practice, selain bisa untuk membantu kita untuk mengurangi untuk meregulasi emosi kita, juga scientific benefit of mindfulness juga bisa membantu kita untuk improve our immune system, lower blood pressures, lower heart rate, better sleep, increase cognitive functions, reduce stress, maintain work-life balance, job performance, problem solving, job satisfaction, collaborations, dan creativity and focus juga. Dan tadi Kak Diam sharing tentang gimana sih cara overcome kecapean ya. Sebenarnya
emotions is energy in motions. Jadi akhir-akhir ini pas COVID juga saya explore tentang energy a bit more ya. Jadi salah satu tentang mengurangi kecapean itu dengan meningkatkan energi di dalam tubuh kita. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan energi di dalam tubuh kita adalah dengan berolahraga. Dengan berolahraga kita tuh kayak menggerakkan segala macam energi di dalam tubuh kita, dan itu tuh membuat kita lebih energetik juga. Dan ya, mungkin bisa dieksplor ya. Ya, ini neuroscience perspective about neuroscience research on mindfulness, bagaimana mindfulness practice 8 weeks of mindfulness practice, mindfulness-based stress reduction bisa membantu kita untuk cortical thickening, dan juga bisa membantu kita untuk meningkatkan decision making and also regulate our emotions better as well. So what we practice grows stronger. So yeah, so how kita semuanya tahu dong, kayak misalnya manfaat meditasi itu bagus, gratitude practice itu bagus, dan misalnya olahraga itu bagus, tetapi it's very difficult to really cultivate that habit ya. So I'm going to share like bagaimana cara kalian bisa cultivate on a good habit and break a bad ones. Okay, so yang pertama adalah bagaimana habit created. So the first one, I actually get this from the book James Clear, Atomic Habit, and the book has been like literally transform my life. So I'm going to share this with you. So the first one is like cue. Kayak misalnya kita kan dalam COVID juga banyak banget yang mempunyai masalah kayak phone addict kan. Jadi bagaimana cara bisa mengurangi ketergantungan dengan handphone juga. Jadi bagaimana habit works. So basically there is a cue. The cue is like kayak misalnya kita ada ting, ada message datang. Terus dari sana kita bakalan ada craving, mau ngeliat dong isi message-nya apa gitu. Misalnya dari pacarnya atau dari siapa gitu kan. Terus udah gitu responnya kita gimana? We will grab our phones and read the text kan. Dan dari respons ini akan create rewards. What is the rewards? Is to how you satisfy the cravings to read your message. Grabbing your phone becomes associated with your phone bustling. So basically, how the habit works sih. Kalau kita ada cue, kita bakalan triggers craving untuk ngelihat handphone apa sih message itu, dan dari sana kita bakalan triggers response. The response will lead into rewards. Jadi bagaimana cara kita bisa mengembangkan habit-habit yang bagus. So there are three tips. The first one is temptation bundling. Linking an actions that you want to do with an actions that you need to do. So basically kayak misalnya, aduh gue suka banget nih nonton Netflix. Misalnya nih ya, suka banget nonton Netflix gitu. Tapi saya juga mau mengembangkan habit untuk workout gitu. Jadi instead of doing either one, so you bundle both together. So while watching Netflix, kalian juga kayak misalnya ngangkat barbell atau doing push up atau doing sit up gitu. Jadi you bundle the temptation, okay? Dan yang kedua adalah habit stacking. Habit stacking is identify the current habit that you already do each day and then stack your new behavior on top of it. So misalnya setiap hari nih kalian harus minum kopi atau eat breakfast first before you start your day. So before doing that, you want to cultivate a new habit of maybe meditation atau mungkin mau doing gratitude journal, gratitude jar. Jadi sebelum drink coffee atau eat breakfast, you need to do this first. So the new habit that you wanted to cultivate first. So by doing habit stacking, right, you can do together as a bundle as well. Jadi so kayak for example salah satu contohnya kayak saya
saya tuh pengen mengembangkan habit untuk membaca buku, dan itu tuh males banget dari kapan tahu, kayaknya males banget gitu. Dan instead of reading book, right, so I do a audio book. Jadi saya listen to the book. So I do this together with stacking with the current habit that I already have, which is running. Jadi while running, saya bakalan ngedengar audio e-book atau podcast gitu. Jadi dengan menggunakan stack the habit together, kita bisa ya sekali mendayu 2-3 pulau terlampaui ya. Yeah, so that's like one of the technique. Yang ketiga itu adalah 2 minutes rule. Jadi kayak misalnya saya mau melakukan habit untuk bermeditasi atau untuk workout. Jadi setiap hari 2 minutes, show up without fail, just do it. Jadi kayak misalnya kayak mau lari nih atau males gerak kan, si Vina bilang udah pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga, just show up every day 2 minutes for like 21 days. Just 2 minutes, that's all. Ya. Dan ketika kalian melakukan itu tuh kayak membuat komitmen kepada diri kita sendiri kalau hey, this is something that I really want to commit to do it. Ya, setelah 21 hari itu menjadi sebagai kebiasaan yang kalian lakukan selama 21 hari by just being showing up ya. Dan ini habit ini dan teknik ini sangat-sangat membantu saya sekali dalam COVID-19 lockdown. Yeah, so I have been cultivating a lot of good habit through just using this technique. Ya, jadi saya juga kayak setting our own goals, like for example, like maybe 30 days challenge of workout daily, gitu, atau 90 days challenge atau 100 days challenge. Kalau misalnya nggak bisa commit into 30 days, just do easy lah, like 7 days gitu, atau 10 days, atau 3 days gitu. Jadi by doing that, right, we are like committing to ourselves that, yeah, this is something that important for me, and I'm going to do it. Okay, yeah. Okay, I think that's about all. So, yeah, salah satu untuk behavioral change adalah untuk membuat sesuatu yang good habit, the cue make it obvious, craving make it attractive, rewards make it easy, response make it satisfying. Untuk break the bad habit, make it invisible, unattractive, difficult, and unsatisfying. For example ya, kayak misalnya saya mau mengembangkan habit untuk meditasi atau mungkin untuk workout. Jadi make it obvious and visible. Kayak make it your meditation cushion visible, and is also like your kayak sepatu juga obvious. Obvious, kamu bakalan kelihatan setiap kali bangun tidur pasti ngelihat itu, cushion atau sepatu olahraga. Jadi dengan itu kayak there is no barrier to start your new habit, ya. Terus make it attractive, jadi kayak misalnya setelah saya melakukan ini nih, apa sih yang bakalan rewardnya tuh, apa yang bakalan saya dapatkan dari melakukan habit ini. So set your rewards as attractive as possible and make it easy to achieve. Kayak misalnya nggak bisa 30 hari, mulainya 7 hari gitu. Dan response make it satisfying. Setelah saya melakukan habit ini, apa yang akan saya dapatkan gitu loh, yang bakalan make me think that hey, I'm satisfied with this new habit that I'm cultivating today. Okay, so share or type in the chat one new habit that you want to develop to make the massive impact in your life. Okay. Okay, ada yang mungkin feel free to share di chat group, ya. Yeah. So we are being outcome oriented here. So yeah, by sharing your habit juga, itu tuh kayak kita tuh kayak create that kind of like social proof. Yeah, social proof. Yeah, like the people here, right, are committed into the goals that you are setting for yourself. Yeah.
Okay. Start to read a book. Reduce Netflix. Yay, Welly. Baca buku. Mimi. Apalagi? Meditasi. Swimming regularly again. Ya. Atau Kak Diam bisa practice gratitude jar lagi ya. So yeah, coming back to Kak Diam's question ya, untuk bagaimana sih membuat habit itu sustainable. Make it obvious, make it attractive, make it easy to achieve, and make it satisfying. Ya. Jadi dari sana juga kalian bisa start untuk memulai habit-habit yang baru itu. Dan I think satu juga yang sangat penting juga, start a habit with a why. Ask yourself why you wanted to do this, because if your why is not enough, right, it's not big enough, it's quite difficult to sustain, really, to be honest. Yeah. So when the why is big enough, the how is effortless. So it's really like kayak misalnya saya set my my intention of doing workout, because sebenarnya udah lama sih, cuman lately lebih regular aja gitu. Dan menurut saya, how can I sustain that workout habit until now, right? Is because I'm setting a big enough why to make me show up for it every single day. So mungkin saya share ya, my bigger why of exercising is that I want to, semoga saya mau membuat diri saya itu sehat, semoga saya bisa contribute dan being of service to people. Ketika kita set our why beyond ourselves, we are more likely to commit to it. Ya, jadi mungkin bisa berpikir lagi nih, apa sih our bigger why really beyond ourselves gitu, yang bisa bikin kita, hey, I'm just going to do it because my why is really bigger than myself gitu. Yeah, so I hope it's useful. Yeah, Robert, exercise regularly. Jenny, meditasi pagi dan malam lebih lama dari setengah jam, baca buku, olahraga setiap hari. Oke deh. Oke. Cool. Oke, good. Kalau misalnya, oke, mungkin yang juga ada beberapa juga mempunyai goal untuk olahraga, committing into olahraga juga, yang bagus juga bikin kayak itu loh, accountability partner, buddy juga. Jadi setiap hari show up just like 7 minutes or 2 minutes, mungkin open up kayak YouTube-nya Chloe Ting atau siapa gitu kan, and just do it together gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan set goal itu bersama-sama, itu lebih gampang lagi untuk achieve it together. Okay? So Vina, Jenny, ayo kita mulai. Kita bisa mulai our everyday daily workout. Kalau misalnya dia mau ikut, ya feel free to join us as well ya. Okay, so in conclusion, emotional management is not about avoiding, suppressing, and denying our emotions, but it's really about cultivating that a good habit so that we can reduce harm to ourselves and others, reduce suffering to ourselves and others as well, dan juga bisa navigating challenges more skillfully. So we still have the, we have the, so moving from compulsion to choice, because between stimulus and response, there is space, and in that space is our power to choose our response. And in our response lies our growth and our freedom. Yeah, so it's our own choice. Bagaimana kita semua mau meningkatkan kualitas hidup diri kita sendiri dengan mengatasi emosi-emosi yang kita rasakan di dalam, ya, yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Karena
mengatasi emosi itu sangat krusial sekali untuk membangun relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita dan juga ya colleagues, boss juga kan ya. So yeah, so that's all. Type in the chat one takeaway you get from this session. Ya kalau misalnya ada questions bisa juga di type in di chat. Kayaknya udah jam 4 nih ya, sorry banget ya. Kayaknya overrun for quite a bit. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang punya pertanyaan nggak? Oke, semoga bermanfaat sharingnya ya. Dan I hope apa yang di-share pada hari ini bisa membantu kalian untuk mengatasi emosi kalian lebih baik dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup kalian, hidup kita semua, supaya kita mempunyai ya kehidupan relationship yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita dan juga diri kita sendiri. Ya. Okay, so thank you so much everyone. So takeaway-nya berusaha coba 2 minutes rule supaya overcome procrastination. Yes, well done, Kak Diam. Ada lagi yang mau share? I think that's about all from me. Kalau misalnya ada yang ya, thank you Mimi. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Jangan mudah-mudahan. Harus. Making it a commitment. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya atau ada yang mau kasih komen? If not, I think that's about all from me. Ya, thank you so much. Terima kasih sekali atas kesempatan untuk berbagi pada siang hari ini. Sorry banget untuk udah overrun for like half an hour. Yeah. I hope it's useful dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Yeah. Thank you. Terima kasih Ratna.